seseorang bisa berhasil dan bisa sukses bukan berarti begitu dia bekerja, begitu dia sukses. Tapi ini melalui perjuangan yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini dan subuh hari ini kita dapat bertemu dan dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Kedua kalinya mari kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk dari jalan gelap gulita ke jalan terang menerang. Bapak-bapak dan ibu yang saya muliakan, seseorang bisa berhasil dan bisa sukses bukan berarti begitu dia bekerja, begitu dia sukses. Tapi ini melalui perjuangan yang panjang, seperti para rasul, pada nabi Allah dalam hidupnya penuh dengan perjuangan. Dalam hidup kita ini tidak ada orang yang hidup di dunia ini tanpa perjuangan. Yang namanya mau berhasil harus melalui perjuangan. Para nabi di waktu kecil tertanam sifat kejujuran, seperti Nabi Musa alaihissalam. Beliau mengembala kambing yang dikembalakan. Kambing yang dikembalakan itu adalah milik tuannya ataupun milik majikannya, dan sekaligus nantinya beliau ini akan menjadi mertua daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya dia dididik untuk menjadi orang yang jujur, di mana Nabi Muhammad ketika itu dibawa oleh pamannya ke Syam untuk berdagang. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk, datanglah seorang pendeta, di mana pendeta itu mengatakan kepada pamannya Abu Talib yang membawa beliau, mengatakan, jaga baik-baik anak ini, karena anak inilah yang akan menjadi manusia termulia di dunia yang akan datang. Dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hal yang perlu diteladani, seperti dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi huswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallahu katsira. Al-Ahzab ayat 21, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Di dalam
sifat keteladanan Rasulullah SAW itu banyak. Di antaranya ada kejujuran, ada amanah, ada tablik. Tablik itu ada penyiaran agama. Kemudian ada juga yang namanya cerdas. Jadi orang itu jangan hanya jujur, jangan hanya amanah, jangan hanya tablik, tapi harus juga cerdas. Nah, ini apalagi namanya suri teladan yang diberikan ataupun keteladanan Rasulullah SAW yang dianjurkan kepada umatnya. Tetapi tidak semua keteladanan Rasulullah itu manusia harus mengambilnya. Tetapi kalaupun memungkinkan, silahkan. Ya. Olehnya itu pada kesempatan ini saya akan mengangkat tema, judulnya adalah kejujuran dan keteguhan penuh keberkahan. Saya mengawali dengan kejujuran, di mana kejujuran di sini adalah saya mengambil kisah seorang pengembala kambing dengan pemuda yang kaya. Pemuda yang sedang di dalam mobil dan menawarkan kepada pengembala kambing untuk menjual kambingnya. Kemudian pengembala tersebut menolak untuk menjual kambingnya karena kambing tersebut milik tuannya. Pemuda ini tetap menginginkan kepada pengembala untuk menjual kambing kepadanya dengan alasan, katakan ke majikan bahwa kambing itu sudah hilang. Kambing itu sudah hilang. Tetapi pengembala tersebut bersikeras tidak mau menjual kambingnya. Ia takut akan hisab yang akan dialaminya kelak di liang lahat. Dan pengembala itu berkata, demi Allah, hisab itu sangat amat berat. Kemudian pemuda ini berkata lagi, apakah kamu senang atau bahagia saat sedang menjaga kambing? Pengembala menjawab, iya, saya senang dan gembira saat melakukannya selagi pekerjaan itu halal baginya. Pemuda tersebut masih bersikeras untuk tetap membeli kambing tersebut. Pengembala kambing itu berkata lagi, selagi bumi dan langit tidak bersatu, maka saya tidak akan menjual kambing ini kepada Anda. Kemudian pengembala melanjutkan perkataannya, jika apabila Anda ingin membeli kambing ini, ya silahkan satukan antara bumi dan langit. Ini menandakan bahwasanya betul-betul apalagi namanya pengembala ini tidak mau menyalahi amanah yang telah diberikan oleh majikannya. Kemudian pemuda tak mudah goyah lagi dan bersikeras untuk membeli kambing dari pengembala tersebut serta menawarkan kepada pengembala yang lebih tinggi lagi. Nilainya ketika itu dia menilai 2.000 rial. Ya, boleh dikata sekarang di sini 8.300.000 itu satu kambing. Ya. Tetapi pengembala ini tidak menjualkan kambing tersebut karena ia telah bersumpah demi Allah dan ia takut kepada Allah. Ya. Kemudian pemuda menawarkan berkata, tidak ada yang melihatmu. Tidak ada yang melihatmu. Lalu pengembala tersebut menjawab, ya, tetapi Allah yang melihat saya di sini. Seperti juga diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab dengan pengembala kambing untuk menguji keimanan dari pengembala kambing itu agar menjual kambingnya kepada Ibnu Umar. Namun pengembala tersebut menolak dan berkata, aku adalah hamba sahaya yang telah dipercayakan oleh tuanku.
pengembala tersebut telah diamanahkan oleh tuannya untuk menjaga kambing-kambing tersebut. Ibnu Umar tak habis akal untuk menguji kembali keimanan pengembala kambing tersebut. Ia mengatakan lagi kepada pengembala agar ia berbohong kepada tuannya dan mengatakan kalau kambingnya telah dimangsa oleh seekor serigala. Namun pengembala tersebut menolak dan ia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia takut akan mengatakan apa di hadapan Allah kelak. Ia takut ketika anggota badannya lah yang berbicara. Kemudian Ibnu Umar ini menangis dan mengirimkan utusan untuk memerdekakan pengembala tersebut. Dan Ibnu Umar berkata, ucapan yang telah membuatmu merdeka di dunia, dan aku memohon kepada Allah agar Allah membebaskanku juga dengannya di hari aku menghadapinya. Ya, kejujuran sebetulnya adalah suatu keberhasilan. Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenarnya, tidak berbohong. Kemudian yang kedua, ada namanya keteguhan, yaitu syaja'ah dalam hidup ini. Syaja'ah memiliki makna, yaitu memiliki keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela serta mempertahankan kebenaran secara bijaksana, dan terpuji dengan niatan ikhlas lillahi ta'ala. Beberapa contoh sikap syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah berani mengkritik pimpinan yang bersikap zalim. Dua, senantiasa bersikap sesuai dengan ajaran agama walaupun banyak tetangga yang tidak suka. Yang ketiga, senantiasa berkata, bertindak, dan berpikir jujur walaupun dikecam oleh orang-orang yang zalim. Yang keempat, menasihati dan memberikan contoh kepada teman-teman yang senang berbuat jahat untuk menjadi pribadi yang bertabiat terpuji. Kemudian membela teman yang dibuli walaupun harus terkena bulian. Hadirin yang saya muliakan, landasan dari Al-Quran, yaitu syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari ini, itu disebutkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Al-Imran ayat 139. Ayat lainnya disebutkan juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatgau innahu bima ta'maluna basir. Artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Adapun ciri-ciri orang yang memiliki keteguhan hati, yang pertama itu adalah berani memperjuangkan yang benar dan meluruskan yang salah. Segala sesuatu yang diperbuat ikhlas, niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, semangatnya tak pernah kenal patah arang walaupun senantiasa diterpa celaan, hinaan, tantangan dan sebagainya. 4,
tidak malu mengakui kesalahannya apabila tindakan, ucapan maupun pemikiran yang dilakukannya memang salah. Yang kelima, senantiasa sabar dan tawakal dalam menjalankan usaha dan menjalani ujian. Apa hikmah di balik syaja'ah itu, di balik keteguhan hati itu? Di balik keteguhan itu, orang bisa menjadi manusia yang mencapai kemajuan, manusia yang tidak akan mudah terserang perasaan sulit dan tidak mampu, manusia yang senang kreatif dan produktif, serta manusia yang hidupnya penuh ketenteraman. Bagaimana sikap syaja'ah itu dalam diri kita? Ya, yang pertama adalah berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak membaca dan belajar tentang ilmu akhirat agar menambah motivasi untuk mendapatkan jannahnya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah syaja'ah, dan menjadikan kita menganggap sebelah mata dunia yang fana ini. Kedua sifat tadi ini adalah kejujuran dan syaja'ah ataupun keteguhan hati. Itu memiliki berkah, di mana hal tersebut, berkah ini itu akan datang melalui 4 hal. Yang pertama adalah bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Adapun amalan takwa yang paling cepat mendatangkan keberkahan dalam hidup ini adalah silaturahmi. Ya, dengan silaturahmi ini kita bisa ketemu dengan sesama, dan kita tidak asal ketemu begitu saja. Di dalamnya ada kejujuran, ada keteguhan hati. Mungkin saja sebelumnya kita tidak saling sapa menyapa, tapi setelah kita ada silaturahmi, maka muncullah di dalam hati kita itu bahwasanya betul-betul kita ini adalah bersaudara. Ya, kata-kata betul-betul bersaudara, disitulah kejujuran sebetulnya. Disitulah keteguhan hati, di mana orang-orang kadang tidak mau bertemu karena saya kurang tahu bagaimana, apakah tidak ada kesalahannya atau bagaimana. Disinilah sebetulnya keteguhan hati itu harus ada. Jadi dalam hal ini itu ketakwaan itu yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, kita selalu harus bersyukur, dan syukur ini kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirasakan atau tidak dirasakan, itu ada nikmat, ada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja manusia itu lupa bahwasanya itu adalah nikmat. Ya, bila seseorang diberikan nikmat tapi dia tidak menggunakan nikmat tersebut, maka ya itu akan jauh daripada dirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakaratum la azidannakum wa la in kafaratum inna azabi lasyadid." Ingatlah ketika Tuhanmu maklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Syukur dengan hati, yaitu dengan menyadari bahwa segala nikmat yang ia peroleh sungguh karena kemurahan Allah. Adapun dengan lisan, dengan tidak menyombongkan kekayaan yang dimiliki, sebab semua hanya titipan Allah.
Bersyukur dengan perbuatannya itu dengan tidak menggunakan harta yang dimiliki untuk hal-hal yang diharamkan. Tapi bersyukur dengan harta itu dipergunakan untuk kebaikan, seperti bersedekah dan lain sebagainya. Di dalam sedekah, ada sedekah yang paling mudah yang kita lakukan tanpa kita mengeluarkan harta. Sedekah ini adalah senyum kepada orang lain. Nah, ini juga apalagi salah satu kita sedekah itu memberi senyum kepada orang lain. Ya, bukan hanya harta yang diberikan, tapi senyuman itu bisa menjadikan orang hatinya bagus, hatinya senang, sehingga antara keduanya bisa saling memberikan. Disitulah barangkali silaturahmi terjalin. Kalau di situ terjalin silaturahmi, maka kejujuran pun akan muncul. Saya kira ini saja sedikit apa yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang salah itu dari saya sendiri. Saya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kelupaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.